Halo sahabat cerdas, kembali kita berjumpa dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah sahabat cerdas, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah hari ini kita akan belajar matematika bersama Kak Bonaventura. Nah sebelum kita belajar model pembelajaran kita, yaitu model pembelajaran AIR, Auditory, Intellectually, dan Repetition. Dimana di sini kalian diharapkan untuk dapat mendengarkan secara baik, lalu kalian bisa menalar dan juga kalian bisa mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan di Radio Gema Edukasi tentunya. Nah sahabat cerdas, kita akan langsung saja bersama Kak Bona untuk mempelajari atau memahami penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar. Baik, terima kasih Kak Rahma. Sahabat cerdas, hari ini kita akan belajar secara khusus untuk memahami penjumlahan, pengurangan dalam bentuk aljabar. Kita fokusnya di situ dulu ya. Jadi sahabat cerdas, sebelum kita terlalu jauh nih, kita coba lihat dulu ya sama-sama kompetensi dasar apa sih yang harus menjadi target kita hari ini gitu ya. Yang pertama itu dari kompetensi dasar 3.5 itu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi. Nah, itu yang akan kita dapatkan ya pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi khusus untuk di awal ini saja, sahabat cerdas, kita hanya mau menggunakan penjumlahan dan pengurangan saja dulu. Nah, ketika itu dasar itu sudah kita dapatkan, perkalian saya pikir perkalian dan pembagian saya pikir nggak ada masalah. Akan lebih mudah ya Kak ya? Iya, betul sekali. Sahabat cerdas, sekarang mungkin selama ini kita banyak mendengarkan stigma negatif, kalimat negatif itu dalam pelajaran matematika. Banyak yang mengatakan bahwa pertama apa kira-kira ya? Sulit, bikin pusing, dan susah dipahami begitu ya. Tetapi sebenarnya hanya satu hal loh yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Kita harus sering berlatih. Nah, begitu. Itu adalah kuncinya ya Kuncinya Kak, berlatih dan berlatih. Betul sekali Kak Rahma. Oke. Nah, untuk tema ini sepertinya nggak sulit juga sih ya kalau kita mau belajar, tapi kalau kita melakukannya agak sulit-sulit dikit kali Kak ya. Ya mungkin di situlah. Jadi bagaimana Kak untuk memahami penjumlahan dan pengurangan ini dalam bentuk aljabar Kak? Baik Kak Rama, sahabat cerdas, ini begini, kita akan coba lihat sama-sama di contoh soal yang saya sudah buat ini dalam kehidupan kita sehari-hari lah gitu ya. Yang tanpa kita sadari sebenarnya aljabar itu sudah sering kita lakukan, hanya kita tidak menyadari itu. Nah contohnya begini, Pak Paijo itu seorang penjual atau pedagang beras tuh. Kemudian suatu hari Pak Paijo ini menerima pesanan dari 2 toko. Nah ini dulu ya, 2 toko. Yang pertama itu Toko Jati, itu memesan 15 karung beras. Kemudian Toko Mulyo itu memesan 20 karung beras. Ya. Dan di gudang Pak Paijo itu saat ini hanya berisi 17 karung beras. Nah begitu. Nah sekarang kita bisa hubungkan begini caranya. Misalkan nih, X adalah tiap 1 karung beras. Menyatakan dalam bentuk aljabar gitu ya. Untuk total beras yang dipesan kepada Pak Paijo, ini berapa sisa beras yang ada di gudang Pak Paijo jika memenuhi pesanan Toko Jati saja. Kemudian berapa kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Paijo jika memenuhi pesanan Toko Mulya saja gitu ya. Nah ini sudah mulai ya nih ya, masuk mengenai pemahaman ya. Ya, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Kak ya. Nah jadi sekarang total pesanan yang diterima Pak Jojon itu dimisalkan ya Kak ya, dalam X. Betul sekali. Betul. Lalu bentuknya seperti apa ya Kak? Nah baik, sahabat cerdas, ini terkait dengan pertanyaan Kak Rahma barusan ini, saya pikir ini mewakili sahabat cerdas juga ya.
Jadi total beras yang dipesan kepada Pak Paijo itu 15 karung beras ditambah 20 karung beras gitu ya. Jika kita gunakan X ini sebagai pengganti atau istilahnya itu variabel. Variabel itu untuk menggantikan karung berasnya itu kita misalkan sebagai X gitu X, ya. ya. Itu di situ bisa kita tulis 15X ditambah 20X. Jadi 15 karung beras ditambah 20 karung beras. Jadi fungsinya X di sini sebagai variabel saja, pengganti. Iya. Oke. Lalu bagaimana Kak dengan berapa sisa yang ada di gudang Pak Jojon jika beliau harus memenuhi pesanan dari Toko Jati itu Pak? Oh ya, baik. Kita fokus ke Toko Jati dulu ya Kak ya. Sahabat cerdas, kalau kita ingat tadi ya, Toko Jati itu memesan 15 karung beras. Sedangkan di gudang itu ada 17. Nah, maka di sini bisa kita tulis beras yang ada di gudang dikurang beras pesanan Toko Jati. Jadi 17 karung dikurang 15 karung gitu ya. Sama dengan sisanya yaitu 2 karung. Atau kalau mau kita tulis ya, 17X dikurang 15X sama dengan 2X. Gitu. Lah, kenapa sih kok X itu dari mana? Sekali lagi kita ingat bahwa X itu menggantikan tadi istilah kita karung beras tadi. Jadi ada 17 karung beras, kita bisa tulis 17X dikurang 15X. Jadi 17 dikurang 15 itu ada 2X. Jadi sisanya di situ 2X. 2X begitu. Ya. Lalu sisa yang 2 karung beras 2 karung itu atau 2X, maksudnya 2 karung beras atau 2X itu yang seperti apa Kakak? Oh baik, begini, sahabat cerdas, begini, X di sini itu mewakili atau karung beras yang dibuat menjadi X, lalu X di sini sebagai variabelnya. Variabelnya. Oh, X di sini sebagai variabel yang menggantikan. Lagi. Betul sekali Kak. Oke. Nah lalu bagaimana dengan sisa beras yang ada di gudang Pak Paijo jika harus memenuhi pesanan hanya untuk Toko Mulyo, Mulyo ya, gitu, Toko Mulyo aja. Khusus ini untuk Toko ya. Mulyo ya. Oke, baik. Sahabat cerdas, ini di sini di gudang Pak Paijo perlu kita ingat hanya ada 17 ya. 17 karung beras. Sedangkan pesanan untuk Toko Mulyo itu ada 20 karung gitu ya. Jadi beras yang di gudang dikurang beras pesanan kan gitu. Beras yang di gudang itu 17. 17 dikurang 20. Jadi 17 karung dikurang 20 karung. Sama dengan negatif 3 karung. Kenapa di situ ada tanda negatif? Itu untuk menandakan bahwa itu kekurangan. Nah, begitu. Jadi ditulis negatif 3 itu karena untuk memperlihatkan bahwa itu ada proses itu kekurangan loh. Nah, gitu. Jadi 17X dikurang 20X sama dengan negatif 3X. Sekali lagi, loh negatif dari mana gitu ya. Karena negatif itu untuk menandakan bahwa dalam proses itu ada sebuah kekurangan loh. Nah, gitu. Gitu. Bagaimana sahabat cerdas? Makin bingung atau mulai paham? Mulai paham ya, harus paham kita. Iya, saya pikir ada sebuah usaha untuk paham dulu deh gitu ya. Jadi sekarang kita belajar untuk memahami, kan katanya suruh memahami. Betul, Kak. Penjumlahan dan pengurangan. Kak. Betul, Kak. Sekarang kita mulai masuk lagi nih. Apa saja sih syarat 2 bilangan atau bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Oke, baik Kak. Ya, sekarang ini sudah kita mau masuk ke materi matematikanya. Kalau tadi kita masih menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita mau ambil konsep tadi untuk masuk ke matematikanya. Jadi di sini yang perlu kita ingat bersama, sahabat cerdas, bahwa syarat suku aljabar bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu yang pertama nih. Harus mempunyai variabel yang sama. Kemudian artinya begini, hanya yang mempunyai variabel sama saja yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Itu tadi ya. Misal di awal tadi kan kita sudah sampaikan bahwa karung dengan karung. Tapi kalau karung dengan sapi nggak bisa, maka harus yang sama dulu. Variabelnya harus sama. Begitu ya. Kemudian variabelnya itu memiliki misalkan
sama-sama X, tapi satu X kuadrat, satu hanya X. Nah, ini yang memiliki pangkat sama juga gitu ya, derajat sama. Misalkan kalau X dengan X, pangkatnya sama-sama satu, baru boleh. Kalau X kuadrat dengan X saja ya nggak boleh. Harus hanya X kuadrat ya dengan X kuadrat. Kembali lagi variabelnya Betul, harus sama. Oke. Jadi ingat tadi kalau harus dijumlahkan atau dikurangkan, ya karung dengan karung, nggak bisa karung dengan spidol, misal nggak bisa gitu. Oke. Itu begitu Kak. Nah, sampai di sini dulu. Masih ada tambahan, Kak? Baik, pada prinsipnya sekali lagi dalam penjumlahan dan pengurangan sekali lagi hanya membutuhkan ketelitian dalam hal melihat variabel. Ya. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu takut karena matematika itu sebenarnya kan mudah itu loh Kak. Ya, dan menyenangkan. Iya, betul sekali Kak. Nah, sahabat cerdas, matematika itu menyenangkan. Walaupun mungkin awal-awal kita mungkin masih susah ya untuk memahami, tapi dengan kita belajar terus dan mencoba terus, intinya mencoba. Iya, dengan pasti mencoba bisa, ya, pasti kita bisa. Pasti bisa. Baik, sahabat cerdas. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena ini tentu saja obrolan yang mengasihkan karena belajar aljabar itu sungguh menyenangkan. Iya. Oke, berjumpa kembali nanti setelah yang berikut ini. Sahabat cerdas, kembali kita dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu untuk Semua. Masih bersama Kak Bonaventura yang akan kembali menjelaskan mengenai materi kita, yaitu memahami penjumlahan, pengurangan dalam bentuk aljabar, ya Kak ya. Iya, nah, betul, Kak. Tadi sudah Kak Bona menjelaskan panjang lebar. Walaupun nanti masih ada yang lupa-lupa, nggak apa-apa, nanti kita akan lanjutkan kembali pembelajarannya. Yang perlu diingat yaitu untuk aljabar ini titik untuk memahami yaitu ketika menjawab pertanyaan, jangan lupa variabelnya untuk menyelesaikan harus sama. Harus sama. Oke. Betul sekali Kak. Nah, itu adalah titik poinnya ketika kita mau mengerjakan bentuk aljabar ini. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Tadi sudah panjang lebar mengenai pemahaman, membuka wawasan kita mengenai pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kasih contoh. Jangan Baik, terima kasih Kak Rahma. Ini kalau tadi kan baru kita bicara konsep dasar ya Kak ya. Sahabat cerdas, tetap kita ingat kembali tadi sudah disampaikan bahwa Kak Rahma sampaikan kita ketika mau menjumlahkan atau pengurangan nggak usah pakai yang lain-lain deh, pakai yang gampang dulu yaitu variabel harus sama di situ dulu. Baik, sahabat cerdas. Kita akan coba ya satu contoh soal dulu. Yang paling gampang deh, kalau yang paling gampang ini nyambung, yang konsep ini nyambung, mau dibuat sesulit apapun soal, saya pikir nggak ada masalah loh Kak. Lebih gitu enak ya mengerjakannya. Iya, betul sekali Kak. Itu, Kak. Baik, kita akan coba dulu. Misalnya nih, yang paling gampang deh, 2x ditambah 3x. Nah, itu 2 itu variabelnya adalah x, dan 3 itu juga variabelnya itu x. Jadi, kedua x tersebut juga memiliki eksponen yang sama, pangkat yang sama lah gitu ya. Eksponen itu apa Kak? Eksponen itu sekali lagi pangkatnya, derajatnya. Pangkatnya. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Jadi yang dijumlahkan itu koefisiennya. Nah, itu kan ada muncul lagi tuh Kak, koefisien. Koefisien itu apa itu ya? Gitu ya. Baik, sahabat cerdas, koefisien itu bilangan yang ada di depan variabel itu ya. Tadi ada 2x, berarti koefisiennya apa itu? 2 gitu. Tadi ada 3x, berarti koefisiennya adalah 3. Maka kalau kita mau menjumlahkan ya, sahabat cerdas ya, ketika kita mau menjumlahkan berarti yang dijumlahkan itu koefisiennya. Jadi 2x ditambah 3x. Kalau masih bingung lagi, saya punya 2 pena ditambah 3 pena. Saya punya pena berapa tuh? 5 pena. Nah, penanya tadi kita misalkan sebagai X. Jadi didapatkan 5X gitu loh Kak. Iya, kembali lagi pokoknya variabelnya harus sama Kak. Nah, kalau ada pertanyaan seperti gimana ini. Kak? Nah,
tentukan penjumlahan 7A Ya. ditambah 4B dengan 8A min 6B. Waduh, Nah, bagaimana oke. Kak untuk penyelesaiannya? Oke, nggak Siap-siap, usah. sabar cerdas. Yuk. Oke, kita siap, kita simak ya sama-sama. Tapi nggak perlu bingung deh, santai aja gitu ya. Iya, Karena sebenarnya betul. matematika itu mudah. Kalau kita udah ketakutan dulu, waduh, udah nanti susah belajarnya. Iya, Baik, kita betul. lihat yuk. Tadi pertanyaannya adalah tentukan penjumlahan hasil penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A dikurang 6B gitu ya. 8A min 6B gitu deh. Iya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sekali lagi, sahabat cerdas, kita yang pertama yang paling mudah itu kita kelompokkan. Jadi sapi dengan sapi kita kelompokkan, kambing dengan kambing kita kelompokkan. Nanti kalau kambing dengan harimau kan kasihan kambingnya. Nah, Iya, habis dimakan. habis dimakan itu, Kak. Nggak bisa Jadi, kita menjumlahkannya. Iya. Maka sekarang itu yang mau kita gunakan. Sederhana sekali ya. Jadi 7A ditambah 4B tambah 8A dikurang 6B kita kelompokkan. Artinya kita kelompokkan bilangan yang variabelnya A kita kelompokkan semua di A. Iya. Variabel yang B kita kelompokkan semua yang di B. Jadi kalau kita kelompokkan nanti hasilnya begini, Kak. 7A ditambah 8A dikurang 15A gitu ya. Sama dengan 15A gitu ya, Iya. Kak. 7A tambah 8A. Jadi yang A dengan A kita kelompokkan dulu. Iya. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. 15A. Sekali lagi, kok 15 dari mana? Yang dijumlahkan adalah koefisiennya, Kak. Iya. Ya, sahabat cerdas ya. Jadi 7 ditambah 8 didapatkan 15A. A-nya adalah variabelnya. Iya. Lalu bagaimana dengan yang B? Nah, itu berarti yang B dengan B nih kita kelompokkan. Koefisiennya berapa? Oh, koefisien B itu 4 sama 6. min 6. Min 6. Min 6 iya. perlu kita ingat ya, Iya. min 6 bukan 6. 6, iya. Jadi 4 sama min 6 koefisiennya. Iya. Saya punya hutang 6, dibayar 4. 4. Nah, berarti saya masih punya hutang berapa tuh? Min 2. Hutangnya 2. Dua. Nah, karena saya masih punya hutang, untuk menandakan bahwa itu kekurangan, maka kita kasih tanda min atau pengurangan atau negatif itu tadi ya. Iya. Jadi kalau kita mau sekilas, kalau 7A tambah 8A tadi 15A, 4B dikurang 6B itu hasilnya adalah negatif 2B, maka hasilnya adalah 15A dikurang 2B. Jadi yang perlu digarisbawahi benar-benar bahwa penjumlahan ini harus benar-benar kita kelompokkan. Iya. Nah, itu yang membutuhkan ketelitian di situ gitu Betul, ya. betul. Yang membutuhkan ketelitian di situ. Jadi kita kelompokkan variabel dengan variabel A dengan A, B dengan B. Baru langkah berikutnya kita lihat tandanya di sana. Kalau tandanya positif negatif, kalau tadi masalah yang kok lebih besar pengurangnya, nggak usah bingung. Kalau nanti hasilnya 4 sama 6 itu 2, tapi untuk menandakan bahwa itu kurang, kita kasih tanda negatif di situ, tanda min di situ. Min di situ. Iya. Bukan begini ya, Kak. 7A ditambah 8A 4B 6B dikurang 4B. Bukan. Wah, Ya. Bukan. Kalau dibalik begitu Dibalik, ya lebih susah juga karena min 6 ditambah 4. Wah, lebih repot lagi gitu ya. Tapi nggak usah bingung deh, nggak usah. Kita nggak perlu pikirkan yang ini yang besar yang di depan, yang besar yang kecil di belakang. Tapi pada intinya begini. Kalau 6 dengan 4, 6 kurang 4 itu 2 untuk menandakan pengurangan bahwa itu punya kekurangan loh. Iya. Kurangnya 2, maka dia di situ kita kasih tanda min di situ. Jadi mau dibalik dia di depan 4 dikurang 6 pun bisa, min 6 ditambah 4 pun bisa. Gitu. Jadi nggak usah bingung deh gitu ya. Oke. Berarti harus sesuai saja dengan urutannya ya, Kak ya. Benar, Kak. Oke. Benar. Nah, Di tadi situ. sudah belajar tentang penjumlahan Iya, ya. iya. Sekarang kita masuk bagaimana jika pengurangan, Kak? Iya, dari Iya. tadi kita bicara penjumlahan Penjumlahan ya, Kak, terus, ya. iya. Waduh, Sekarang kita hampir masuk lupa ini. pengurangannya. Iya, oke, Bagaimana contoh untuk pengurangannya, Kak? Oke, kita lihat dulu ya. Ya. Jadi kalau untuk pengurangan sekali lagi tidak lepas dari tadi konsep bahwa kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, nah ada sedikit bedanya dengan penjumlahan. Ayo kita Gimana coba itu, ya. Kak? Iya. Misalnya ini tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Nah, di sini pengurangan bilangannya sama dengan yang di atas tadi tentang penjumlahan, tapi kita coba sebagai contoh ini ketika kita gunakan pengurangan. Iya. Oke.
Baik sahabat cerdas, untuk pengurangan dari tadi kita bicara masalah penjumlahan terus, penjumlahan mungkin. Bagaimana kalau kita pengurangan itu ya Kak ya. Betul. Baik, jika ada soal begini, sahabat cerdas, kalau kita mau mengurangkan 7A ditambah 4B, jadi tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Hati-hati loh dengan kata-kata oleh. Di sini maksudnya oleh ini apa Kak? Ini berarti nanti 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Karena nanti ketika kita menggunakan bahasa misalnya 7A ditambah 4B, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B dari 8A dikurang 6B, itu nanti udah beda lagi itu Kak. Oh, cuma oleh dan dari saja sudah berubah. Jadi saya pikir nanti kita akan coba deh ke sana ya. Kita akan jauh lebih ke sana. Kita fokus dulu sekarang di satu pertanyaan ini. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Bagaimana caranya? Nggak usah pakai yang sulit, pokoknya kita kelompokkan. Nah, begitu. Baik, kita akan lihat ya. Misalnya begini. Tadi 7A tambah 4B itu kita pakai tanda kurung. Jadi 7A ditambah 4B itu 1 dalam tanda kurung. Jadi dalam kurung, buka kurung ya, nulisnya buka kurung, 7A tambah 4B tutup kurung. Dikurang, kasih tanda kurang di situ. Buka kurung atau kurung buka, 8A dikurang 6B. Nah, baru kita tutup kurung tutup gitu ya. Nah, penulisan itu dulu yang perlu kita pahami. Kemudian tanda kurung dikalikan ke dalam bilangan itu ya. Perlu diingat setelah itu ditulisnya tanda pengurangan tadi itu sangat penting sekali. Kok bisa sih di antara tanda kurung tadi ada tanda kurang? Ya karena perintahnya kurangkan gitu. Kurangkan, maka kita kurangkan. Nah, sebelum ke sana tadi kan ada penulisan di depan tanda kurung 8A dikurang 6B, itu ada tanda kurangnya. Nah, tanda kurang itu kita kalikan ke dalam. Kita anggap bahwa tanda kurang itu adalah negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan positif 8A. Kemudian lagi nanti langkah berikutnya negatif 1 dikali negatif 6B gitu ya. Nah, kalau kita mau sama-sama kita kalikan yuk. Negatif 1 dikalikan positif 8A. Hasilnya akan menjadi negatif 8A gitu ya. Kemudian yang satunya lagi yang ada di dalam tanda kurung negatif 1 dikali negatif 6B. Jadi hasilnya positif 6B. Nah, nanti kita akan lebih di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, itu ada atau mungkin di SD juga pernah loh diajari perkalian distributif itu pernah dipelajari. Nah, ini kita gunakan konsep itu. Sederhana sekali. Kita pakai yang dulu waktu SD deh ya. Kok bisa sih dikalikan ke dalam? Ada istilah dikalikan ke dalam, sebenarnya hal yang ada di matematika dikenal dengan perkalian distributif. Nah, begitu ya. Kita kalikan ke dalam. Dikalikan ke dalam itu namanya distributif. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan dulu ya. Setelah perkalian, sahabat cerdas, tanda negatif atau pengurangan ke dalam suku yang kedua akan ditulis begini, teman-teman. 7A ditambah 4B dikurang 8A ditambah 6B. Nah, itu. Jadi pembedanya yang tadi sebelum kita kalikan dengan tanda negatif pengurangan, 8 itu kan positif tuh, 6 itu juga negatif. Nah, sekarang sudah berubah tuh. Jadi 7A ditambah 4B dikurang 8A tambah 6B gitu ya. Di situ dulu sahabat cerdas, kalau kita sudah bisa itu, setelah itu langkah berikutnya apa? Kita kelompokkan Kak. Kembali lagi hanya itu saja yang sama, ya. Kita kelompokkan variabel yang sama. Setelah itu udah beres itu, tinggal kita latihan dulu gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya Kak. Oke, misalkan tadi sudah kita dapatkan 7A ditambah 4B dikurang 8A ditambah 6B. Kita kelompokkan yang A dengan A. Sekali lagi kalau bingung kok dikelompokkan A dengan A, jangan lupa bahwa kambing dengan kambing, tidak boleh kambing dengan harimau, kasihan gitu kan. Betul, habis semua. Maka sekarang 7A dikurang 8A, lalu 4B ditambah 6B gitu ya. Kok dikurang 8A? Karena tanda kurangnya tadi di 8A setelah proses perkalian. Tadi 8-nya itu berubah menjadi negatif. Oke. Jadi 7A dikurang 8A lalu 4B tambah 6B. Itu sudah dikelompokkan sama variabelnya. Oke, sahabat cerdas, setelah itu kan ada 7A dikurang 8A ya?
7A dikurang 8A. Nah, ini lagi-lagi. Hasilnya berapa ini ya? Negatif 1A. Ya. Loh, kok negatif? Nah, sekali lagi negatif di sini untuk menandakan bahwa itu terjadi pengurangan. Ya, kekurangan di situ ya. Jadi negatif 1A. Lalu 4B ditambah 6B itu ada 10B. Nah, ini lalu. Apakah tanda lalu tadi kan oleh? Nah, sekarang lalu. Maksudnya apa itu, Kak? Kalau yang di sini untuk lalu ini sama aja dengan kemudian gitu. Ini enggak ngaruh ya. Enggak ngaruh sekali. Jadi kesimpulan akhirnya itu Kak begini. Negatif 1A atau boleh sering juga ditulis negatif A karena 1 di dalam aljabar itu boleh nggak ditulis Kak. Jadi negatif A ditambah 10B. Kalau mau lebih rinci ya berarti negatif 1A ditambah dengan 10B. Nah, itu. Ya, itu adalah hasilnya dari pengurangan tadi ya. Pertanyaannya. Betul. Oke, kalau soal yang baru saja kita bahas tadi, pertanyaan yang digunakan tadi adalah tentukan pengurangan oleh. Betul. Apa maksudnya itu, Kak? Nah, sekali lagi bahwa ketika ada kata-kata oleh itu nggak usah bingung, berarti suku di depan dikurang suku yang di belakang. Gitu. Pakai tanda kurung itu loh Kak ya. Pakai tanda kurung, setelah itu kelompokkan, selesai itu. Karena nanti di beberapa soal itu akan ada muncul tentukan ini kurangkan ini dari ini gitu ya. Itu udah beda lagi tuh Kak. Tapi kita masih masuk di oleh. Kita membahas oleh. Enak juga kalau dibawain oleh-oleh ya Kak ya. Oke. Nah, sahabat cerdas, kita akan coba nanti Kak Bona menjelaskan mengenai tentukan pengurangan oleh. Nah, bagaimana itu Kak? Kalau pengurangan oleh sekali lagi bahwa suku pertama dikurang suku kedua, apapun yang ada di dalam soal tadi kita kurangkan saja dengan menggunakan tanda kurang tadi, baru kita kalikan ke dalam dengan menggunakan sifat distributif. Begitu, Oke. Nah, sahabat cerdas, mulai ya kebuka mengenai aljabar itu seperti itu ya. Dikit-dikit aja kita memahaminya supaya kita juga kalau terlalu cepat kita paham juga nanti kita bingung sendiri. Nah, pelan-pelan dengan seperti ini kalian lebih paham ketika menemui soal-soal di sekolah pun kalian akan lebih memahami dan dapat menjawab dengan baik dan benar. Oke, sahabat cerdas, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut, nanti kita akan kembali lagi. Ya sahabat cerdas, kembali lagi kita masih bersama Kak Bona. Kita masih membahas tentang aljabar. Tapi kali ini kita sudah mulai masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tadi kan kita dengan penjumlahan pengurangan dengan variabel yang sama. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar dengan yang agak berbeda. Artinya ada yang variabel dan ada yang tidak menggunakan variabel atau yang disebut dengan konstanta. Nah, kita langsung saja tanya dengan Kak Bona, apa sih maksudnya Kak? Ayo Kak, maksudnya bagaimana ini? Baik, sahabat cerdas. Kalau tadi kan kita mengelompokkan itu dengan variabel yang sama, artinya A dengan A, B dengan B. Nah, sekarang kita coba deh dengan hal yang sederhana lagi, itu ada yang bervariabel, ada yang tidak bervariabel. Nah, yang tidak bervariabel ini dalam matematika disebut apa? Masih ada yang ingat, sahabat cerdas? Pasti banyak yang ingat ya. Yang tidak bervariabel berarti kita sebut sebagai konstanta, begitu. Ya Kak, beri contoh Kak, ya mulai ya. Oke, baik, kita coba contoh satu ya, biar kita nyambung gitu. Untuk soal ini ada sedikit perbedaan dengan yang sudah kita bahas. Soalnya begini, camkan baik-baik, dengarkan benar-benar ini. Kurangkan 2P min 5 dari
10P ditambah 11. Pertama, di situ ada konstanta. Yang kedua, ada kata-kata dari. Nah, darinya itu loh yang perlu digarisbawahi. Kalau di awal tadi oleh, sekarang dari. Nah, dari ketika kita kurangkan ini dari ini. Nah, hati-hati di situ. Jadi sekarang kurangkan 2P min 5 dari 10P tambah 11. Itu kalau kita tulis 2P min 5 dikurang 10P tambah 11. Wah, itu salah itu nanti hasilnya. Nah, jadi gimana? Kalau pakai dari berarti suku yang di belakang itu dikurang suku yang di depan. Suku yang di belakang itu kan 10P ditambah 11 dikurang 2P dikurang 5. Jadi kalau dari, ada kata-kata dari, suku yang di belakang kita letakkan di depan, baru dikurang suku yang di depan gitu. Jadi intinya ketika ada kata dari, itu yang belakang dikalikan depan dijadikan di depan, baru dikurangkan suku yang di depan. Gitu. Jadi kalau kurangkan A dari B, berarti nanti kita mengerjakannya B dikurang A gitu. Karena dia harus ke depan. Jadi kalau tadi kurangkan A oleh B, ya biasa aja A dikurang B. Tapi kalau kurangkan A dari B, berarti kita mengerjakannya B dikurang A. Nah, gitu loh, Kak. Ya. Jadi untuk soal-soal selanjutnya bagaimana nih, Kak? Oke, baik. Kita coba ya, kita selesaikan yang baru saja kita bahas ini. Jadi kurangkan 2P dikurang 5 dari 10P ditambah 11. Ya, kita bisa tulis begini. Jadi 10P buka kurung atau kurung buka, 10P tambah 11 kurung tutup dikurang kurung buka 2P dikurang 5 kurung tutup, gitu ya. Jadi di situ ada bilangan atau suku yang di belakang dikurangkan bilangan atau suku yang di depan. Setelah itu kita tulis begitu, kita kalikan tanda negatifnya seperti awal tadi. Jadi di antara tanda kurung yang di suku depan dengan suku belakang kan ada tanda kurung, tanda kurung ada tanda negatifnya ya. Nah, itu kita kalikan ke dalam. Istilahnya kita kalikan distributif. Kita kalikan. Jadi negatif 1 dikali dengan positif 2P. Gitu. Jadi hasilnya adalah negatif 2P. Lalu yang satunya lagi negatif 1 dikalikan negatif 5. Ya, negatif kali negatif kan positif ya. Oke. Nah, negatif kali negatif itu positif, jadi hasilnya positif 5. Jadi negatif 1 kali negatif 5 hasilnya positif 5. Nah, itu. Begitu ya. Kemudian kita bisa tulis hasilnya itu 10P tambah 11 dikurang P ditambah 5 atau 10P tambah 11 min 2P ditambah 5. Kan gitu. Nah, setelah itu baru apa lagi? Nggak usah bingung, nggak usah ragu. Kita kelompokkan gitu. Betul. Jangan lupa yang tadi ya. Iya, pokoknya yang ke awal lagi. Spidol dengan spidol, pensil dengan pensil begitu. Kita kelompokkan jadi 10P min 2P atau 10P negatif 2P ditambah 11 ditambah 5. Kok 11 sama 5 itu kok nggak ada abjadnya A atau B? Sekali lagi itu dalam matematika disebut konstanta. Nggak usah bingung. Kalau dia nggak punya variabel, ya biarkan aja kita kelompokkan dengan yang tidak punya variabel. Yang punya variabel kita lihat variabelnya sama nggak itu. Kalau sama kita jadiin 1. Gitu. Jadi hasilnya 10P dikurang 2P berarti 10 kurang 2. Hasilnya berapa? 8. Variabelnya apa? P. Kita tulisnya 8P itu. Lalu di sana ada 11 tambah 5 konstantanya. Sama-sama positif ya. Jadi 16. Hasilnya kita bisa tulis 8P ditambah 16. Begitu, Kak. Oke. Berarti kembali lagi harus diingat ketika mengerjakan aljabar ini harus teliti antara yang menggunakan variabel yang sama dikelompokkan dengan yang sama, yang tidak menggunakan variabel kita kelompokkan tidak punya sama. variabel. Oke. Nah, sudah mulai jelas ya. Kita akan masuk nih
mulai lagi tambah lagi. Waduh, ini yang agak sulit ini kayak ada pertanyaan yang lebih sulit Iya, ini kayak. agak sulit sedikit iya, supaya ini kita tambah Oke. pintar ya Tambah Kak pintar ya. atau Jangan tambah Kak Bona, bingung? jangan Kak Bona aja dong yang pintar. Ayo, Iya. tambah bingung kali Kalau ya. bingung nanti kita Oke. agak-agak merunduk Oh, iya, sedikit. iya. Oke Kakak, nah sekarang kita akan lanjutkan mengenai jika nih. Oke, Jika ada oke. soal begini nih Kak. Oke. Sederhanakan Heeh. bentuk aljabar Hmm? seperti berikut ini Kak. Waduh, ngeri ini kayak ngeri banget ini saya. Ini kakaknya dites dulu ya. Aduh, ngeri banget ini kayak. Nah, berikut contohnya Kak, soalnya Iya, Kak. Oke. 3x ditambah 6y ditambah 14x min 8y. Nah, Oke. bagaimana cara menyelesaikannya yang gampang, yang sederhana mungkin. Oke, itu tadi pertanyaannya adalah 3x tambah 6y tambah 14x negatif 8y ya. Iya, betul. Waduh, baik. Oke. Gini. Kita Perlu kenali kalkulator dulu. kan? Oh enggak, ini aljabar ini. Nggak usah pakai kalkulator nggak ya. usah. Oke. Aljabar sekali lagi sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah ini nggak usah bingung. Sekarang kita cermati dulu nih variabelnya. Di sana ada x, ada y, ada y gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Di sana berarti kita kelompokkan aja langsung. Itu kan lebih mudah itu. Yeah. Kelihatannya kalau tadi kan ada A, ada B, mungkin telinga kita sudah biasa deh. Nah sekarang pakai X terus menghilangkan semuanya. Oh, jangan dong. Kita lihat dulu variabelnya. 3X. Wah ada X nih variabel. Ada nggak yang X-nya lagi di situ? Ada. Berapa itu? 14. Iya, 14 itu Kak. Jadi 3X kita kelompokkan dengan 14X. Kemudian ada satu lagi, ada 6Y. Ada nggak pasangannya di sana? Ada. Berapa itu? Negatif 8Y. Iya, kita kelompokkan. Jadi ini seperti di awal lagi ya? Iya, kembali lagi. Kelihatannya aja bajunya itu kelihatannya begitu susah atau sulit. Tapi sekali lagi nggak usah bingung. Tetap kita punya prinsip yang paling sederhana, kita kelompokkan. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah variabel kita sudah tahu tadi ada yang sama, berarti kan 3x tambah 14x, kemudian ditambah 6y dikurang 8y. Kita kelompokkan jadi satu. Setelah itu yang koefisien, sekali lagi koefisien x itu kan 3 dan 14. Jadi 3 ditambah 14. Hasilnya berapa tadi? 17. Tapi ingat belakang 17 harus ada variabelnya yaitu x gitu. Lanjutkan yang satunya lagi itu ada 6y dikurang 8y. Waduh, ini bingung lagi nih. Kok 6 lebih kecil dari 8 kok dikurang? Tapi nggak usah bingung. Tadi ketika 6 dikurang 8 itu hasilnya atau 8 kurang 2 itu ya. Jadi 6 kurang 8 hasilnya adalah min 2. Min di sana menandakan kekurangan gitu. Jadi bisa kita tulis min 2y. Begitu Kak. Jadi 3x ditambah 6y ditambah 14x min 8y adalah 17x dikurang 2y. Mudah ya? Aduh, kalau ada kakaknya itu mudah. Enggak lah, kalau kita sering berlatih saya pikir semua orang pasti bisa. Ya. Semangat ya, kita harus semangat belajar dan semangat untuk bisa. Karena matematika hanya membutuhkan satu hal, ketekunan dalam berlatih gitu, dan ketelitian. Oh iya betul. Kalau nggak teliti seperti ini, iya x dan y bisa lewat ini. Betul. Oke, selanjutnya Kak. Sekarang ada pertanyaan terakhir. Tesnya terakhir nih. Grogi nih saya. Terakhir Kak tesnya nih. Setelah itu kita makan-makan nih Kak. Siap. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Jumlahkan 3A ditambah 5B ditambah 7C dengan 4B ditambah 5A ditambah 3C dengan cara mengelompokkan nih Kak ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan dan bagaimana untuk bisa menyelesaikan dengan cara mengelompokkannya gitu Kak. Oke, baik sekali, terima kasih Kak Rahma, pertanyaannya ini kayaknya cocok menjebak banget. Ya? Enggak, bukan menjebak deh. Tapi cocok banget nih untuk mengambil kesimpulan dari contoh-contoh sebelumnya gitu ya. Betul, Kak. Kalau tadi kan hanya ada 2 variabel, ada A, B, ada konstanta, ada variabel 1. Nah, sekarang banyak coba kita ya? lihat. Ada A, B, C, ada B,
AC. Wah, nggak usah bingung di situ. Kita bisa kelompokkan semua, setelah itu kita selesaikan gitu. Oke, baik, kita coba contohnya ya. Kita selesaikan. Begini. Kita kelompokkan terlebih dahulu, kita kenali dulu. Ada 3A. Ada nggak yang di sampingnya itu temannya yang A juga variabelnya? Ada di sana, yaitu 5A. Jadi 3A dengan 5A itu bisa kita kelompokkan jadi 1. Kemudian ada 5B. Ada nggak di sana temannya B? Ada. Yaitu apa? 4B. Kita kelompokkan jadi 1. Kemudian ada 7C. Yang suku satunya ada nggak yang C? Ada, yaitu 3C. Kita kelompokkan semua. Jadi 3A tambah 5A. Berarti koefisiennya aja loh yang dijumlahkan. Jadi 8A. Jadi nggak usah bingung, 8 dari mana? Koefisien A. Koefisien itu bilangan di depan variabel, gitu ya. Yaitu ada 3 sama 5 tadi, dijumlahkan. Jadi 8A. Kemudian B, yang B nih, coba kita lihat. Ada 5B dengan 4B. Bilangan di depan B, itu ada 5 dan 4. Maka bilangan itu koefisiennya 5 tambah 4, jadi dapat 9. Kemudian yang C, ini sahabat cerdas, yang C 7 dengan 3. Jadi 7C tambah 3C didapatkan berapa? 10C. Hasil akhirnya adalah 8A tambah 9B tambah 10C. Gitu, Kak. Aduh, gampang sekali mudah ternyata. Itu, Kak. Mudah ya. Iya. Oke, Kak. Kalau begitu kita tadi sudah mulai banyak memberikan contoh-contoh, dan teman-teman juga sahabat cerdas di rumah mulai untuk membuka buku, mencoba-coba mencari-cari sendiri pertanyaan-pertanyaan, dicoret-coret bagaimana sih caranya. Nah, kita sekarang sampailah pada sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan dari Kak Bona mengenai apa sih pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini, apa yang kita dapatkan dan apa yang buat kita itu gampang atau mudah atau itu kecil untuk mengerjakan aljabar itu. Coba Kak, bagaimana tips-tipsnya dan atau apalah supaya kita mudah. Baik, terima kasih Kak. Sahabat cerdas, sekali lagi ketika kita melihat soal, nggak usah terlalu mengatakan bahwa itu sulit, itu susah. Kita pasti langsung malas mikir gitu ya. Sederhana saja. Matematika mulai dari yang paling sederhana, yaitu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita tidak pernah sadari itu loh. Nah itu. Nah sekarang yang harus kita bangun dalam diri kita, yuk kita coba berpikir dikit loh, matematika dalam kehidupan sehari-hari gampang. Apa? Aljabar nih, gitu kan. Aljabar dalam proses menghitung gimana? Kan tadi sudah dijelaskan, ada yang bervariabel, ada yang tidak. Yang bervariabel berarti dia punya koefisien, kita jumlahkan, kita kurangkan. Itu kemudian yang tidak kan konstanta. Setelah itu senjata yang paling hebat adalah apa? Kita kelompokkan variabelnya. Setelah kita kelompokkan, kemudian ya saya pikir tinggal kita, kalau gitu sudah kita kelompokkan, tinggal melihat dia mau dijumlahkan atau mau dikurangkan. Itu udah pasti hasil terakhir ketemu itu, begitu Kak. Kemudian satu lagi di bagian pengurangan tadi Kak, yang perlu kita waspadai ya sahabat cerdas ya. Di sana ada kurangkan ini oleh ini atau kurangkan A oleh B. Berarti tadi A kurang B aja, selesai. Tapi kalau kurangkan A dari B, berarti nanti menjawabnya B dikurang A, begitu. Dibalik sekali. Itu betul. Nah, jadi itu, dan gak usah takut ya dengan matematika, dengan omongan-omongan yang matematika tuh pusing, susah, sulit. Nah, terus kita malas itu mikir. Tapi kita coba buka dikit sih. Matematika ada di sederhana, ada yang paling sederhana. Dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Jadi itu nanti akan membuat kita jatuh cinta dengan matematika. Nah, begitu loh Kak. Intinya segala sesuatu itu jangan kita pikir susah. Iya, betul. Setiap kita ngomong susah, kita akan susah untuk mengerjakannya. Jadi gitu buatlah segala sesuatu menjadi lebih mudah. Itu mudah. Jadi akan membuat motivasi kita untuk belajar itu, semua pembelajaran lebih semangat itu lagi. Demikian sahabat cerdas, pembelajaran kita untuk hari ini menyenangkan ya. Mudah-mudahan kita kembali lagi nanti di sesi-sesi yang berikutnya untuk belajar lebih banyak tentang matematika yang menyenangkan, dan juga mudah-mudahan juga apa yang telah disampaikan kita berdua bermanfaat dan juga membuat kalian termotivasi untuk mencintai matematika. Baik sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran kita
Program ini diproduksi oleh Balai TIK, Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam meraih cita-cita. Sampai jumpa.